Bapak Ibu Guru SD Negeri Poncoano yang kami hormati. Alhamdulillah, syukurillah, syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan yaitu dalam acara diseminasi budaya positif. Selanjutnya, sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di akhir nanti. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya di sini selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Diseminasi budaya positif. Acara pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia. Acara yang ketiga, sambutan Kepala SD Negeri Poncoano. Acara yang keempat, pengisian budaya positif dari narasumber. Kemudian acara yang terakhir yaitu penutup akad doa. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita mulai acara pada pagi siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Monggo Bapak Ibu kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu SD Mulyanisi. Ibu SD Mulyanisi akan untuk memimpin. Bapak Ibu, monggo untuk dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Poncoano, yang saya hormati narasumber pada kegiatan diseminasi budaya positif yang nanti akan dilakukan oleh teman kita Bapak Dedi Prasetyo
Prastio Nugroho yang kebetulan juga sebagai calon guru penggerak yang pada kesempatan ini akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita dapat mengikuti kegiatan ini dalam kondisi sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan kegiatan pada siang hari ini, kami berharap bahwa apa yang nanti disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Deddy Prastio Nugroho, mudah-mudahan benar-benar akan menjadi sebuah budaya yang positif di lingkungan SD Negeri Poncowarno, yang diantaranya ini nanti akan meliputi kegiatan dari budaya positif itu meliputi satu, disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah, kemudian yang keempat menyangkut kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol seorang guru, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Apa itu kegiatan nanti akan disampaikan secara rinci, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti sampai akhir di kegiatan ini. Mungkin yang perlu kami tegaskan di sini terkait dengan budaya positif yang meliputi disiplin positif. Mungkin kalau kita ucapkan kata disiplin adalah mudah, akan tetapi dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari itu adalah sesuatu yang cukup sulit dan butuh pengorbanan dari kita semua. Oleh sebab itu, marilah budaya positif terkait dengan disiplin positif kita awali dari diri kita dan dimulai dari sekarang. Tidak usah menunggu-nunggu dan segera untuk bisa dilaksanakan. Dan tekanan kami yang kedua adalah disiplin positif tidak hanya untuk siswa kita, tetapi juga menyangkut ke guru-guru kita terkait dengan disiplin waktu, disiplin kerja, dan lain-lain. Selamat mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita, dan mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun sampai akhir nanti. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya. Acara yang berikutnya yaitu pengisian diseminasi budaya positif yang akan diisi oleh Bapak Deddy Prastio Nugroho SPD. Kepada Bapak Deddy Prastio, silakan.
Sebenarnya sudah kenal, kita kenalan dulu. Ini adalah saya, untuk saya. Perkenalkan, nama saya Dodi Prasetyo Nugroho. Saya pada saat ini sedang mengikuti CDP Angkatan 10. Saya bertugas di SDN Poncowangi. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Di sini saya masih belajar, jadi mohon petunjuk dan arahannya dari Bapak Ibu semua. Semoga nanti saya juga bisa belajar untuk melaksanakan studi. Dalam pelaksanaan pembelajaran CGP ini saya didampingi oleh fasilitator yaitu Bapak Ian Sianto dan pengajar praktik Bapak Suhermanto. Baik, langsung saja kita mulai. Ini pertanyaan otomatis. Apakah Bapak Ibu setuju bila pertama pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Saya tidak setuju. Tidak setuju. Oke. Kalau yang lain? Setuju. Ya, baik. Tadi ada yang setuju, ada yang tidak. Itu adalah hal yang biasa. Nanti kita belajar bersama. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Ya, setuju. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Kita mulai dari apa itu budaya positif. Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Keyakinan atau nilai-nilai universal itu sebetulnya sudah tercermin di profil pelajar Pancasila. Nanti kita akan bersama-sama membahas tentang profil pelajar Pancasila. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Tetapi apa saja budaya positif tersebut? Nah, budaya positif tersebut itu terdiri dari, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Yang pertama itu adalah disiplin positif. Kemudian yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol seorang guru. Dan yang ketiga adalah yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini ada SBG sebetulnya. Cobalah buka. Nah, monggo Bapak Ibu saya dipraktekkan mungkin. Jadi intinya seperti ini. Kita seolah-olah menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Nah, tangannya dikepalkan, salah satu dikepalkan. Nah, monggo Bapak Ibu berkolaborasi berusaha untuk membuka kepalan tangan rekan Bapak Ibu. Bagaimana caranya bebas? Monggo. Maksudnya berusaha untuk membuka kepala tangannya. Misal bagaimana caranya? Maksudnya kan ada misal saya sama sini ada dua orang A dan B. A dan B itu A misal kepala tangan seolah-olah di tangannya itu ada barang yang berharga. Nah, B itu berusaha untuk membuka kepala tangan tersebut. Caranya bebas. Nah, dengan cara bujukan, dengan cara terwali atau bagaimana caranya silakan dicoba untuk agar A itu mau membuka kepala tangannya. Berarti dengan tangan kita duanya ini, yang satu sebagai teman satu, yang satu ini. Dua orang, satu itu nanti sebagai merayu agar tangannya itu bisa dibuka, gitu. Berpasangan, terus nanti berusaha untuk monggo dirayu agar dibuka kepalanya. Jadi berusaha agar teman itu mau membuka kepalanya.
Jadi misal implisitnya motivasinya kuat, saya tidak akan membuka walaupun bagaimanapun, itu berarti motivasi intrinsik dari dalam. Sedangkan dari luar itu berusaha untuk membuka, itu adalah dorongan atau motivasi ekstrinsik. Intrinsik dan ekstrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri. Kemudian motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari luar. Itu adalah dari luar. Ini kan sudah selesai kan? Ya, ini menurut tokoh namanya Dr. William Glasser, pergerakan paradigma teori kontrol. Nah, kita mungkin memiliki bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Terus kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini menurut pendapat dari Dr. William Glasser itu adalah ilusi, jadi tidak nyata. Walaupun seolah nyata itu, kalau menurut teori dari Dr. William Glasser ini, itu hanya sebuah ilusi, jadi tidak nyata. Jadi itu sebenarnya berkaitan dengan motivasi. Orang itu akan bergerak atau apa itu sebenarnya dari motivasi intrinsik. Kalau tidak salah. Dari motivasi Jadi. yang positif saja. Yeah. Ini kemudian untuk disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman atau hukuman. Ini berasal dari motivasi internal. Motivasi internal. Iya, betul. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini sebetulnya sudah tertuang di dalam kurikulum mereka, yaitu profil pelajar Pancasila. Ya. Di sini ada 6 komponen dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beramal mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, terus kemudian ini kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Sebetulnya semuanya ini saling berkaitan, itu akhirnya akan membentuk profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di dalam profil pelajar Pancasila ini terkandung nilai-nilai dari falsafah Pancasila. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga adalah menghargai diri dan menjadi orang yang berkepentingan. Ini yang kedua itu adalah motivasi ekstrinsik, sedangkan ini ada motivasi intrinsik. Di sini kita akan membahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada 3 kategori, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu berbeda. Hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kekerasan. Terus kemudian konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensinya dibuat oleh pihak guru. Kemudian restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka sendiri. Jadi untuk yang restitusi itu mencari solusinya. Ini ada 7 kasus. Ini saya ambilkan dari modul CDP. Ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada yang berupa konsekuensi, ada yang berupa hukuman. Misal nomor 1, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta fokus 15 kali karena tidak menggunakan masker
penghargaan itu juga bisa malah menjadi suatu hukuman. Jadi penghargaan itu belum tentu outputnya adalah hal yang itu, tapi dapat berupa hukuman. Penghargaan itu bisa mempengaruhi jangka pendek atau jangka panjang. Penghargaan itu tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mendukung motivasi dan dari dalam bersih. Jadi penghargaan itu bisa mematikan kreativitas karena ibarat itu adalah faktor dari eksternal, bukan internal. Merasa sudah puas. Gitu. Itu kadang penghargaan itu bisa malah berubah menjadi suatu hukuman. Nah, dalam kelas itu kita membuat keyakinan, bukan peraturan kelas. Ternyata antara keyakinan kelas dan peraturan kelas itu berbeda. Keyakinan kelas itu dibuat merupakan kesepakatan bersama, sedangkan peraturan kelas itu dibuat oleh guru. Satu pihak. Ya, satu arah. Ya. Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, bersifat universal. Kemudian kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu. Ada langkah-langkah dalam membuat kesepakatan kelas. Yang pertama adalah mempersilakan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati, mencatat semua masukan, terus kemudian mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif, meninjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan disusun menjadi keyakinan kelas atau sekolah, tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun, kemudian meninjau dan menyetujui dengan penandatangannya dan keyakinan tersebut ditempel. Kalau misalnya di kelas itu nanti ditempel di kelas, itu nanti menjadi kesepakatan kelas. Lima posisi guru itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada yang sebagai penghukum, pembuat perasaan bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Saya mau izin untuk memutar video. Ini sampelnya dari modul Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat?
Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi hukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Pakai beli PSD pokoknya. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis Bu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat.
membuat suatu kesalahan secara lembut namun menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru memberikan. Dampaknya membuat siswa merasa bersalah, jadi dan menarik diri. Kemudian pos kontrol sebagai teman, guru bersikap ramah, cenderung siswa guru untuk menghangatkan suasana. Dampaknya murid bergantung pada satu orang, membuat siswa tidak mandiri. Terus posisi kontrol selanjutnya adalah sebagai pemantau, nada bicara dan ekspresi datar, identitas berhasil, bahwa itu tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya yaitu murid dia atau hukuman yang diberikan tanpa melihat nilai dari ujian tersebut, berdasarkan tersebut. Kemudian tidak sepenuhnya mandiri. Kemudian posisi yang ketiga, ini juga sudah disebutkan yaitu sebagai manager. Suaranya netral, tercipta identitas positif atau berhasil, mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya murid mandiri, peserta didik memecahkan masalah sendiri. Nanti posisi sebagai manajer ini nanti berkaitan dengan segitiga institusi yang kita bahas. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk hidup atau secara fisiologi, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima secara psikologi, terus kebutuhan untuk penguasaan, kebutuhan untuk kebebasan, dan kebutuhan untuk kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ini adalah segitiga restitusi. Ini adalah bagian yang terakhir dari pembahasan kita. Nah, segitiga restitusi ini berkaitan dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, ini terdapat langkah-langkahnya. Yang pertama itu adalah menanyakan keyakinan, kemudian validasi kebutuhan dan menstabilkan identitas. Mungkin seperti itu. Dari saya cukup sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian pemaparan materi diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh teman kita terkait dengan tugas guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita akan membuka wawasan kita dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan kita dapat melakukan refleksi. Apakah yang kita lakukan keseharian ini sudah sesuai dengan harapan dalam rangka mengembangkan budaya positif? Tentunya dari uraian dan pemaparan yang telah kita sampaikan, ada hal-hal yang harus kita benahi bersama-sama dalam rangka untuk meningkatkan disiplin positif dalam kegiatan kita sehari-hari. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita Mas Dedi Prasetyo Nugroho atas pemaparannya. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi teman-teman kita. Dan mari kegiatan pada siang hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama.